Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Polda Jawa Tengah kembali tangkap 13 tersangka TPPO. Satreskrim Polrestabes Palembang tertibkan gudang penampungan BBM ilegal. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 21 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkait giat personel polisi lainnya menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri menggelar upacara wisuda dan penutupan Lemdiklat Pendidikan STIK Lemdiklat Polri tahun 2023. Upacara wisuda tahun ini melepas 232 wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Kepolisian Lemdiklat Polri. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri menggelar upacara wisuda dan penutupan pendidikan STIK Lemdiklat Polri tahun 2023. Upacara wisuda tahun ini melepas 232 wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir dalam upacara wisuda ini untuk memberikan tanda penghargaan dan medali kepada wisudawan terbaik. Teori-teori yang telah rekan-rekan dapatkan, kemudian menjadi kewajiban bagi rekan-rekan kemudian untuk bisa mengaplikasikan, mempraktekkan di lapangan. Dan tentu ini memiliki tantangan tersendiri. Karena akan ada kendala, akan ada hambatan, dan bagaimana rekan-rekan dibutuhkan kepiawaian, kemampuan untuk bagaimana kemudian teori itu betul-betul rekan-rekan bisa aplikasikan. Tentunya di situ juga rekan-rekan akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru sehingga teori-teori yang ada kemudian bisa menjadi lebih berkembang. Dan saya kira rekan-rekan semua pasti mampu. Sanggup? Baik, terima kasih. Upacara wisuda pada tahun ini melepas wisudawan dan wisudawati dari Strata 1 Ilmu Kepolisian Angkatan 80, Widya Patriatama Pasca Sarjana S2 Angkatan ke-11, STIK Lemdiklat Polri tahun anggaran 2023, dan Pasca Sarjana S3 Lemdiklat Polri tahun anggaran 2023. Dari Jakarta, Rahmadini, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Untuk mengetahui harga bahan atau kebutuhan pokok stok bahan pangan di masyarakat, Presiden Joko Widodo mendatangi Pasar Parung di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan di pasar, Presiden Joko Widodo melihat harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung stabil. Presiden Joko Widodo disambut dengan ucapan selamat ulang tahun saat tiba di Pasar Parung, Bogor, Jawa Barat.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Parung hari Rabu 21 Juni 2023 memang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden yang ke-62. Di Pasar Parung, Presiden Jokowi mengecek stok pangan dan harga-harga kebutuhan pokok. Ya, harga baik. Jadi kayak bawang merah terus dikit, daging, ayam juga harganya baik. Baik itu baik untuk peternak maupun untuk konsumen masyarakat. Baik, saya kira stabilitas harga masih bisa. Minyak tadi juga sama, masih 14.000, saya kira baik. Ya, baik. Stabilitas harganya masih baik. Ini yang saya cek terus karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi, terhadap harga-harga yang ada di pasar, utamanya bahan-bahan pokok. Itu aja. Beras tadi juga ada yang harga di bawah 10.000, yang laris banyak. Selain berdialog dengan para pedagang, Presiden Joko Widodo juga memberikan 800 paket sembako dan bantuan langsung tunai dengan nilai masing-masing 1,2 juta rupiah. Mulai hari ini, 21 Juni 2023, pemerintah Indonesia resmi mencabut status pandemi virus corona atau COVID-19. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Keputusan ini diambil pemerintah setelah melihat harian kasus COVID-19 yang mendekati nihil. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia
tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Informasi terhangat dari tanah air. Saatnya Anda menyimak informasi pantauan lalu lintas pada sore hari ini. Untuk itu kita akan segera bergabung dengan Bribtu Denada yang saat ini berada di kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Bribtu Denada, silakan dengan laporannya. Sore pemirsa akan melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang Uki, Jakarta Timur, di mana sore hari ini lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Jalan DI Panjaitan dalam situasi ramai cenderung tersendat. Sudah terlihat peningkatan volume kendaraan pada jam pulang perkantoran sore hari ini. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang Uki dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi kendaraan roda 2. Kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan selanjutnya untuk lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Cawang Uki dalam situasi relatif lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah DI Panjaitan yang akan menuju ke arah Cililitan maupun yang akan mengarah ke Halim dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjalan traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light imbas adanya pertemuan arus dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah DI Panjaitan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke DI Panjaitan maupun yang akan mengarah ke Cililitan dalam situasi relatif lancar. Dihimbau untuk para pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas, juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi kembali ke Lydia di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Denada atas laporannya. Selamat kembali bertugas.
Untuk menertibkan gudang minyak ilegal yang ada di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang bersama TNI, Satpol PP, dan Satpol PP Kota Palembang menggelar operasi penertiban. 5 gudang diduga tempat penampungan BBM ilegal ditertibkan oleh petugas. Tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang bersama TNI dan Satpol PP menggelar operasi penertiban 5 gudang diduga tempat penampungan minyak ilegal. Kegiatan operasi penertiban dilakukan di Jalan Sarti Bidarwis, Kelurahan Kramasan, Kertapati, Palembang. Penampungan minyak ini tidak memiliki izin dari pemerintah. Dari hasil operasi penertiban di 5 gudang penampungan minyak ilegal, kelima tempat ini tidak beroperasi lagi. Penertiban digelar setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa penampungan minyak ilegal ini tidak memiliki izin, baik dari RT maupun kelurahan. Tim Humas Polrestabes Palembang, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Barat mengungkap 11 kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam pengungkapan TPPO ini, Polda Sumbar mengamankan 12 tersangka dengan 24 orang korban. Para korban ini dijanjikan sebagai pekerja migran ilegal hingga mengalami eksploitasi seksual. Tadi masuk 23 Mei dan 23 Mei sampai hari ini itu sudah terungkap kurang lebih 11 laporan polisi, 12 tersangka dan 24 korban. Di mana saja itu terjadi di wilayah Sumatera Barat. Yang pertama adalah di Pasaman Barat, itu di awal cerita. Di Pasaman Barat sudah ditangani oleh Polres Pasaman Barat, tetapi satu di antaranya karena ini perkaranya cukup besar sehingga satu perkara lainnya dilimpahkan ke Polda karena di Biltimo dengan korelasinya nanti akan kita sampaikan antar negara Malaysia dan Indonesia. Yang lain-lain ada 10 laporan polisi itu terjadi di wilayah provinsi atau juga dibilang TPPO antar provinsi dan di antaranya juga antar kota dan kabupaten. Yang pertama adalah Pasaman Barat, 2 perkara, 1 perkara ditangani Polda dan 1 perkara ditangani oleh Polres Pasaman Barat. Yang di Polres Padang ada 2 perkara, yang di Pariaman ada 1 perkara dalam penyelidikan. Kemudian di Solo 1 perkara, Solo Kota 1 perkara, Solo Selatan 1 perkara, Pesisir Selatan 1 perkara, dan Mesraya 1 perkara, dan Bukit Tinggi 1 perkara. Seluruhnya ada 11 perkara di 11 laporan polisi. 1 diantaranya masih dalam lidik, yaitu Pariaman, dan yang lain sudah proses penyidikan, bahkan tersangkanya sudah kami tahan. Polda Jawa Tengah kembali menangkap 13 tersangka tindak pidana perdagangan orang dengan total jumlah tersangka TPPO sebanyak 46 orang dan total korban mencapai 1.337 orang. Pada pekan kedua pembentukan Satgas TPPO, Polda Jawa Tengah kembali mengungkap kasus perdagangan orang dengan menangkap 13 tersangka dengan korban yang bertambah 32 orang. Pengungkapan ini disampaikan Brigjen Pol Abioso Senwaji, Wakapolda Jawa Tengah selaku Kasatgas TPPO Polda Jawa Tengah di Mapolda Jawa Tengah Rabu 21 Juni 2023. Sepekan sebelumnya, Satgas TPPO Polda Jateng berhasil mengungkap 26 kasus TPPO dan mengamankan 33 tersangka dengan total 46 tersangka dan total korban 1.337 orang. Kasus tersebut hasil dari pengungkapan dari berbagai wilayah kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Laporan polisi yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah bertambah pada pekan kedua ini, ada penambahan 13 laporan polisi, kemudian tersangkanya juga bertambah 13, kemudian korbannya bertambah 32. Total jadi dapat saya sebutkan pada pekan kedua atau minggu kedua
Untuk laporan polisi yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah sebanyak 39 laporan polisi, tersangkanya berjumlah 46 dan korbannya sebanyak 1.337. Ya, tentu dalam kesempatan ini kami sesungguhnya dari Polda Jawa Tengah berharap bahwa ke depan tidak terjadi lagi peristiwa terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian kami tetap masih bekerja manakala memang masih didapatkan di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah adanya kegiatan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, maka kami tetap akan melakukan penegakan hukum. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Johansson Ronald Simamora mengungkapkan, tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang dilakukan secara terstruktur oleh sindikat penyalur tenaga kerja. Yang pasti kasus TPPO adalah sindikat jaringan, tidak bisa bekerja sendiri. Di sini yang bersangkutan mengumpulkan pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri, baik diiming-imingkan, dijanjikan dengan gaji yang besar dan sebagainya. Kemudian di negara tujuan sudah ada penerima. Bila yang bersangkutan membawa sendiri ke luar negeri, berarti ada penerima di negara tujuan. Bila dikumpulkan di Jakarta, berarti ada penampung. Atau perusahaan yang ada di Jakarta atau di daerah lain, tenaga kerja akan dikumpulkan di Jakarta. Nanti pada waktunya sesuai pesanan dari negara tujuan mereka akan dikirimkan. Misalnya sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai anak buah kapal. Misalnya dari Jepang atau Taiwan, mereka per 3 bulan akan kontak ke sini, akan mereka butuh ABK sekian banyak orang. Sehingga nanti orang-orang yang sudah daftar nama yang ingin bekerja sebagai ABK ini akan dikirimkan ke luar negeri, kemudian di sana akan ditampung, diterima dan langsung dipekerjakan. Jadi ini adalah sindikat jaringan baik nasional maupun internasional. Dalam 1 bulan ke depan, Satgas TPPO akan terus melakukan penindakan dengan melibatkan stakeholder terkait dari BP3MI, Dinas Sosial, pemerintah provinsi, serta kepala daerah setempat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang akan melakukan kerja di luar negeri, serta legitimasi terhadap perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur menggelar apel revitalisasi Satkamling sekaligus pemberian penghargaan pemenang Lomba Satkamling se-Kabupaten Situbondo. Dalam apel yang digelar di lapangan apel Mapolres Situbondo ini, Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto menegaskan kembali arahan Kapolri bahwa keberhasilan dalam menciptakan situasi kondusif tidak terlepas dari beratnya partisipasi seluruh masyarakat, baik yang berupa kelompok Satkamling ataupun kelompok potensi masyarakat lainnya. Untuk itu diharapkan seluruh Babin Kamtibmas dan polisi RW yang melekat di desa-desa agar bisa menjadi motor penggerak aktivitas komponen masyarakat dalam menciptakan keamanan desa, serta memelihara stabilitas keamanan menjelang pemilu serentak 2024.
Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Hal ini sejalan dengan program transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu peningkatan peran aktif PAM Swakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya dan pemantapan pembinaan PAM Swakarsa. Dalam apel tersebut, Kapolres, Bupati, dan Dandim 0823 menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba Satkamling, yakni juara 1 Perumahan Bumi Ayu Kecamatan Situbondo, juara 2 Perumahan Karangpolo Kecamatan Panarukan, dan juara 3 Perumnas Panji Permai Kecamatan Panji. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77, Polres Situbondo, Polda Jawa Timur mengadakan Lomba Balap Sepeda Kapolres Situbondo Criterium Race 2023. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mencari bibit para pembalap sepeda asal Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto melepas ratusan atlet balap sepeda dari berbagai daerah yang berpartisipasi dalam Lomba Balap Sepeda Kapolres Situbondo Criterium Race 2023. Lomba ini digelar oleh Polres Situbondo bekerja sama dengan Pasir Putih Water Sports Situbondo dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Pelepasan atlet sepeda balap dilakukan oleh Kapolres Situbondo bersama Forkopimda Situbondo di Jalan Raya PB Sudirman Situbondo. Saya hanya berpesan laksanakan perlombaan race ini secara profesional dan sportif. Nanti tidak ada, insya Allah mudah-mudahan tidak ada insiden-insiden ataupun hal-hal yang merugikan. Saya minta tolong untuk semuanya secara sportif. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kapolres Criterium Race 2023 Situbondo dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selain itu, Polres Situbondo juga ingin mencari bibit atlet balap sepeda dari Kabupaten Situbondo dan mengenalkan Situbondo sebagai tempat wisata yang layak dikunjungi oleh masyarakat. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita.
generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Situbondo menggelar serangkaian acara. Salah satunya Anjang Sana ke kediaman Purnawirawan dan Warakawuri Polri di wilayah Kabupaten Situbondo. Dalam kegiatan ini, Kapolres Situbondo juga memberikan bingkisan bagi Purnawirawan dan Warakawuri. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto bersama Ketua Bayangkari Cabang Situbondo Indah Dwi Sumrahadi mengunjungi Purnawirawan dan Warakawuri Polri di Kabupaten Situbondo. Dalam Anjang Sana ini, Kapolres Situbondo memberikan bingkisan dan tali asih kepada Purnawirawan dan Warakawuri. Selain untuk menjalin tali asih silaturahmi dan perhatian Polri terhadap para Purnawirawan dan Warakawuri Polri, kegiatan ini juga merupakan rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-77 yang diperingati setiap 1 Juli. Turut hadir dalam kegiatan Anjang Sana sejumlah pejabat utama Polres Situbondo, diantaranya Kasat Lantas AKP Suwarno, Kasat Reskrim AKP Dedi Ardi Putra, Kasat Res Narkoba AKP Ernowo, Kasat Binmas AKP Jembadi, Kasat Intelkam Ibtu Dani Prastiansyah dan Kapolsek Situbondo Kota Ibtu Agus Siswanto, serta pengurus Bayangkari Cabang Situbondo. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di
saat masa liburan sekolah, masyarakat mulai ramai mengunjungi objek wisata. Salah satunya, objek wisata Pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di antara ratusan pengunjung di tempat ini, terdapat salah satu keluarga yang mobilnya terperosok di pasir berlumpur di pinggir pantai. Beruntung ada seorang Babin Kamtibmas yang berpatroli yang berhasil membantu. Mobil ini dibantu oleh warga. Hari libur sekolah, berbagai tempat wisata sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat. Salah satunya objek wisata Pantai Pasir Padi yang terletak di Bukit Intan, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencapai objek wisata ini, masyarakat menggunakan transportasi darat, diantaranya sepeda motor dan mobil. Terlihat di antara pengunjung ada yang membawa mobil dan terperosok di tengah Pantai Pasir Padi. Bribka Julianto, Babin Kamtibmas Kelurahan Temberan bersama Basarnas dan Tagana Kota Pangkal Pinang yang saat itu sedang berpatroli berusaha untuk mengevakuasi mobil agar bisa keluar dari lumpur berpasir. Dengan kerjasama antara petugas dan masyarakat, akhirnya mobil tersebut berhasil keluar dari pasir berlumpur dengan ditarik oleh mobil Basarnas. Pagi ini mobil saya selip di lumpur Pasir Padi, dan dengan kesigapan instansi terkait Bapak Babin dan Basarnas serta Tagana, responnya sangat cepat untuk pelayanan ke masyarakat. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dengan adanya kejadian ini, Babin Kamtibmas menghimbau pengunjung Pantai Pasir Padi agar memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah ditentukan karena kondisi pasir berlumpur bibir pantai. Tim Humas Polresta Pangkal Pinang, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita,
generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto bersama Forkopimda Kabupaten Situbondo melepas keberangkatan 774 calon jemaah haji menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya sebelum terbang ke Mekah, Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.
Sebanyak 774 jamaah haji Situbondo yang terbagi dalam kloter 73 dan 74 berangkat menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Para jamaah dilepas di depan Pendopo Aryo Kabupaten Situbondo. Selain keluarga jemaah, turut melepas keberangkatan para jemaah diantaranya Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto, Bupati Situbondo Karna Suswandi, Sekda Wawan Setiawan, dan Kasdim 0823 Mayor Infantri Sampak. Bupati Situbondo Karna Suswandi berpesan kepada para jemaah agar tetap menjaga kesehatan selama menunaikan rukun Islam yang kelima. Forkopimda Kabupaten Situbondo juga mendoakan agar para jemaah menjadi haji yang mabrur. Untuk kelancaran perjalanan para jemaah menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya, Polres Situbondo telah mengamankan rute perjalanan dan mengawal keberangkatan jemaah dari Pendopo Situbondo sampai tujuan. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam menjaga Kamtibmas, Polres Jepara mengadakan lomba Satkamling di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Pendirian Satkamling di lingkungan masyarakat ini untuk membantu Polri dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah lomba kepada Poskamling yang berprestasi di lapangan Polres Jepara, Jawa Tengah. Polres Jepara telah menyeleksi 15 Poskamling yang aktif. Untuk pemenang lomba Poskamling ada 3 desa, yakni untuk juara 1 jatuh pada Poskamling Desa Kendeng Sidialit, juara 2 Desa Pecanggaan Kulon, dan juara 3 Desa Tahunan. Yang diberikan kepada rekan-rekan merupakan suatu kehormatan yang harus selalu terjaga karena kehadiran Satkamling juga merupakan representasi kehadiran Polri di tengah masyarakat. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan kepada kita dalam memberikan tugas pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pendirian Satkamling merupakan inisiatif masyarakat untuk membantu Polri dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Salam presisi.